Oke, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Pada materi kali ini kita masuk di materi pertemuan ke-13, di mana di materi pertemuan 13 ini kita akan fokus membahas mengenai bagaimana menyusun program kegiatan. Ke- Kenapa ada menyusun program kegiatan? Karena nanti kalian akan membuat satu event dan harus membuat eee, bagaimana cara membuat, proposal yang baik, kemudian juga, nanti ada materi tentang sponsor dan bagaimana cara kalian melakukan personal branding yang bagus. Nah, seperti biasa, silakan disimak baik-baik kalau misalnya ada poin-poin yang kurang dipahami, kurang dimengerti, masih bingung dengan jawabannya gitu ya, atau misalnya terlalu cepat Ibu menyampaikannya, jangan lupa nanti bisa ditanyakan di ruang kelas, seperti itu. Oke, kita akan bahas dulu, apa sih yang dimaksud dengan proposal? Proposal ini berasal dari kata propose gitu ya. Propose adalah, artinya kata benda atau usulan. Jadi kalau misalnya di sini, apa yang dimaksud dengan proposal dalam, materi kali ini, yang dimaksud dengan proposal adalah artinya mengusulkan gitu. Mengusulkan apa? Ya mengusulkan sebuah ide, gagasan yang akan nanti dilakukan gitu. Jadi sebetulnya proposal itu apa? Proposal adalah, rencana usulan, untuk suatu proyek atau kegiatan yang akan dilakukan. Nah, nanti masing-masing dari kalian harus membuat sebuah proyek atau membuat satu kegiatan, yang, membutuhkan, cara, cara membuat, sebuah proposal, seperti itu. Nah, perlu diketahui bahwa proposal itu ada beberapa, macam gitu ya. Yang pertama adalah, yang disebut dengan proposal proyek. Apa yang dimaksud dengan proposal proyek? Proposal proyek itu adalah ya kalau misalnya kita ada project, ada satu kegiatan, kemudian dilakukan bersama, untuk melihat rencana kegiatannya, kemudian juga kelayakannya gitu. Nah, ini dilakukan, yang namanya proposal proyek itu sendiri. Jadi, untuk tahu nih, apa yang menjadi analisis, rugi dan labanya, seperti itu. Itu yang disebut dengan analisis, proyek gitu atau, proposal, proyek. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan, proposal kegiatan. Apa yang dimaksud dengan proposal kegiatan? Proposal kegiatan ini adalah, satu kegiatan, yang mana pengerjaannya itu ditawarkan ke pihak-pihak yang sudah direncanakan. Jadi, kita akan bikin satu kegiatan, dirancang kegiatannya mau ngapain, kemudian harus secara tematis. Jadi, kalau ditanya nih apa yang disebut dengan proposal proyek dan proposal kegiatan, kalau proyek itu ada projeknya gitu. Kalau proposal kegiatan itu nggak harus ada kegiatannya, tapi apa ya, yang membedakan tuh lebih kepada ini ya, kita nawarin nih kegiatan-kegiatan kita ke orang-orang, "Bapak, Ibu, kita di perusahaan mau ngadain kegiatan ini, minat atau enggak?" Nah, itu yang disebut dengan proposal kegiatan gitu, beda dengan proposal proyek. Nah, terus ada juga isi proposal kegiatan. Nah, dalam isi proposal kegiatan prinsipnya sama, yaitu dengan, konsep 5W1H gitu ya. 5W1H ini seperti apa? 5W1H itu adalah satu why. Jadi harus tahu dulu nih proyek yang dikerjakan ini berhubungan tentang apa. Biasanya, ada latar belakangnya, tujuannya, kegiatan acaranya, dan lain sebagainya. Makanya, di sini dikatakan why-nya tuh apa gitu ya. Jadi dalam, proposal kegiatannya ada 5W1H, why, kenapa kegiatan ini harus dilaksanakan. Terus, dijelaskan juga jenis kegiatannya apa, what gitu. Apakah training, seminar, kemudian talk show, atau apa gitu. Itu harus jelas kegiatannya itu apa. Terus, ada juga yang namanya who gitu. Apa yang dimaksud dengan who? Who ini adalah berhubungan dengan sasaran kegiatannya. Jadi nanti siapa yang akan ikut kegiatannya, siapa yang akan terlibat dalam kegiatannya, itu berada dalam, poin who gitu, siapa gitu. Jadi siapa yang akan melaksanakannya, target besarnya siapa, usianya berapa, nah itu ada di who gitu.
Selanjutnya ada when. Nah, ini harus jelas gitu ya. Kayak kapan mau dilaksanakan kegiatannya, alasannya apa dilaksanakan kegiatannya, karena apa. Nah, itu ada di when. Selanjutnya setelah when ada where. Where itu juga jelas ya. Jadi kalau misalnya where ini tuh kan di mana, harus jelas apakah, melalui Zoom meeting, apakah kegiatan online, apakah kegiatan offline. Nah, itu harus sangat jelas gitu. Jadi where-nya di mana, gitu. Nah, terus selain itu juga ada yang disebut sebagai, apa, how. How berhubungan dengan tempat how itu berhubungan dengan konsep acaranya. Kira-kira pengelolaannya seperti apa, bagus atau tidak, sistemnya seperti apa, itu berada di who gitu, berada di how gitu ya. Jadi gimana nih cara mempublikasikan kegiatannya. Jadi gimana cara orang-orang tahu tentang event yang kita lakukan gitu. Jadi nanti kita pikirkan dan kita akan diskusi bersama ya terkait isi proposal kegiatan yang akan kalian kerjakan. Nah, dalam format proposal kegiatan, kalau misalnya sudah biasa bikin proposal itu satu, harus ada halaman atau sampul. Di halaman itu tuh kalau bikin proposal kegiatan tuh jangan banyak-banyak. Di kita tuh singkat, ringkas, padat gitu loh. Jadi ada sampulnya, ada latar belakangnya, ada tujuan kegiatannya. Nah, nanti dari situ orang tahu gitu sebenarnya kegiatan kita tuh apa, tujuannya tuh untuk apa, latar belakangnya juga seperti apa. Nah, terus selain itu juga pastikan penyelenggaraannya gitu ya. Penyelenggaraannya adalah jadwal dan lokasi kegiatan. Penyelenggaranya itu seperti kayak penyelenggaranya siapa, jadwal dan lokasi kegiatannya apa, susunan acaranya seperti apa. Jadi memang dibuat seperti itu. Jadi penyelenggara, jadwal dan lokasi kegiatan serta susunan acara. Nah, selanjutnya adalah nama dan tema kegiatan. Nah, nama dan tema kegiatan ini merupakan bentuk kegiatan peserta gitu. Jadi harus tahu nih kira-kira nama kegiatannya apa ya supaya menarik orang-orang mau ikut kegiatannya. Pesertanya siapa ya? Yang akan jadi target sasarannya siapa? Nah, ini tuh juga harus jelas gitu. Bentuk kegiatannya, peserta dan bentuk kegiatannya seperti apa. Selanjutnya adalah susunan panitia. Susunan panitia juga harus clear gitu, siapa yang jadi panitianya, kemudian rencana anggarannya, penutupannya, serta penawaran kerjasamanya. Jadi dalam susunan panitia itu juga harus cukup clear gitu ya, kira-kira siapa nih yang akan jadi panitianya, siapa yang jadi akan merancang anggarannya, serta apa saja nyari sponsor gitu ya. Nanti Ibu ajarkan gimana cara kalian nyari sponsor, cara nyari media partner gitu ya, untuk event yang berlangsung seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah ada halaman atau sampul judul dan cover gitu ya. Halaman, sampul judul dan cover ini satu ada judul kegiatannya gitu. Kalau di cover tuh pastikan kalian punya judul kegiatannya, lokasi dan waktu pelaksanaannya di mana, penyelenggaraannya bermaksud mengadakan kegiatan apa. Ini harus sangat clear sekali gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita menawarkan proposal kepada orang lain tuh bingung dengan isi proposal kita. Karena kenapa? Satu, nggak ada namanya. Dua, lokasinya nggak jelas ada di mana. Tiga, nggak tahu nih penyelenggaranya siapa gitu. Jadi kalau misalnya pengen mengadakan event juga orang jadi sanksi gitu. Ini beneran nggak sih eventnya ada? Nah, jangan sampai kondisi itu terjadi seperti itu. Nah, ini akan kita bahas. Yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan latar belakang gitu ya. Jadi latar belakang itu berisi mengenai isi dari kegiatan tersebut gitu ya. Apa yang harusnya terjadi sesuai dengan fakta gitu. Jadi jangan kalau bikin proposal tuh jangan dilebih-lebihin gitu ya. Karena itu akan membuat orang jadi tidak tertarik untuk berinvestasi atau membantu keberlangsungan kegiatan kita. Jadi pastikan di dalam latar belakang itu kita memberikan informasi yang faktual gitu. Nah, selanjutnya biasanya penulisan dari yang bersifat umum ke khusus. Jadi general to spesifik ya. Jadi jangan sampai ketika menuliskan sebuah
informasi itu jadi nggak faktual gitu, tapi harus sangat faktual gitu informasi yang diberikannya. Jadi di latar belakang juga harus ada pendahuluan, isi, penutup. Jadi menggunakan prinsipnya tuh why gitu. Kenapa sih kegiatan itu diadain gitu? Kenapa proposal ini tuh ada? Jadi ada 3 cara ya, ada isi, pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, itu dengan menggunakan prinsip why. Terus selanjutnya ada juga yang disebut dengan tujuan kegiatan. Jadi apa yang dimaksud dengan tujuan kegiatan? Jadi tujuan kegiatan itu adalah mengenai kenapa dan untuk apa kegiatan itu. Jadi harus jelas gitu ketika kita membuat proposal kegiatan tuh harus clear kenapa kegiatan ini tuh berlangsung, tujuannya apa, untuk apa, kenapa direncanakan. Jadi dijelaskan kegiatannya apa, tujuan boleh hanya satu tujuan, boleh beberapa tujuan gitu ya. Atau kalau tujuannya lebih diurutkan gitu ya dari tujuan yang paling penting sampai tujuan yang mungkin yang nggak terlalu penting lah gitu ya. Yang urgent tuh yang mana gitu. Dan pastikan juga buatlah tujuan dengan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, bahwa latar belakang yang dikemukakan adalah teman-teman harus menggunakan prinsip why. Kenapa kegiatan ini berlangsung? Jadi harus clear banget gitu ya. Kenapa nih kegiatan ini tuh berlangsungkan tuh tujuannya apa gitu harus jelas. Nah, di sini ada beberapa bentuk kegiatan, jadi nanti kalian akan dapat tugas besar yaitu bikin sebuah kegiatan, kalian tinggal pilih konsepnya gitu ya. Bentuk kegiatannya mau seperti apa? Ada yang satu berupa talk show gitu ya. Kalau talk show itu berarti nanti kita akan mengundang satu narasumber, kemudian nanti ada moderatornya, dipandu dan ngobrol. Jadi lebih kepada ngobrol gitu. Kemudian yang kedua ada seminar. Nah, seminar ini itu artinya berarti ada orang-orang yang di dalamnya yang akan ngasih expertise, misalnya profesional gitu ya. Misalnya dosen, kemudian psikolog, dokter spesialis. Nah, itu kan orang-orang yang ahli di bidangnya gitu. Jadi biasanya seminar akan diisi oleh orang-orang yang ahli. Kalau talk show itu hanya obrolan-obrolan ringan, bisa juga kalaupun dia nggak expert tapi dia punya pengalaman itu juga bisa gitu. Nah, ada juga yang namanya workshop. Nah, kalau workshop ini berarti ada satu kegiatan yang dilakukan bersama dengan sekelompok orang karena dia memiliki minat, keahlian ataupun profesi di bidang yang sama gitu ya. Sehingga punya satu kegiatan yang memang dilakukan bersama gitu. Jadi si workshop ini tuh gimana ya caranya menyatukan minat-minat dan keahlian orang-orang yang ada di dalamnya untuk bisa aktif satu sama lain. Nah, kemudian yang terakhir ada training. Nah, kalau training ini artinya di mana orang-orang ingin mencapai satu kegiatan bersama secara organisasi dan bisa mencapai satu tujuan yang dapat dilakukan secara sempit ataupun luas itu. Makanya kenapa di sini dikatakan bahwa bentuk kegiatannya itu bentuk kegiatannya itu adalah sesuatu hal yang memang dilakukan secara bersama-sama gitu untuk mencapai tujuan tertentu tersebut gitu. Jadi training ini gunanya untuk apa ya? Untuk mencapai organisasi tersebut. Jadi biasanya ada pelatihan-pelatihan atau skill-skill atau kemampuan yang diberikan. Nah, nanti kalian tinggal pilih ya mau apa? Apakah talk show, seminar, workshop atau training yang mau dilakukan. Nanti kita lakukannya karena ini online, maka dilakukan akan secara online gitu. Jadi kita akan diskusi bersama nanti gimana nih cara membuatnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada peserta dan sasaran gitu ya. Jadi peserta dan sasaran itu tuh harus jelas gitu siapa yang jadi pesertanya, segmennya siapa, usianya berapa, pendidikannya apa, untuk mencapai apa. Jadi ketika kita mengadakan sebuah acara tuh jelas gitu acaranya itu untuk siapa. Kadang ada juga orang-orang yang bikin acara tapi nggak jelas gitu itu acaranya untuk siapa. Apakah untuk anak muda, terus apakah acaranya untuk orang dewasa dan lain sebagainya. Jadi memang harus clear dulu gitu. Kira-kira peserta acaranya untuk siapa? Apakah orang dewasa, anak-anak atau seperti apa? Kayak gitu. Dari usia ya, usia sama pendidikan biasanya. Nah, penyelenggara juga harus clear. Jadi yang menyelenggarakan acaranya siapa? Jangan sampai yang menyelenggarakannya justru abal-abal gitu ya.
Jadi kayak penyelenggaranya itu harus jelas gitu. Biasanya keterangannya siapa yang jadi ketua acaranya, siapa badan yang menyelenggarakannya siapa, apakah hima, apakah BEM, apakah kampus, apakah yayasan gitu ya. Jadi harus cukup clear siapa yang menjadi penyelenggara kegiatannya. Kemudian selain itu juga nanti akan mengacu kepada apa ya? Mengacu kepada satu kegiatan pada latar belakangnya gitu. Nah, jadi di mana di sini komunitas ini juga hendak melaksanakan kegiatan karena alasan tertentu. Alasannya apa? Karena bisa jadi karena tugas, karena pekerjaan-pekerjaan lain yang memang dibutuhkan. Penyelenggaranya itu harus clear gitu, siapa ketua, penanggung jawab, moderator, dan lain sebagainya. Nah, pastikan juga di sini kalau misalnya pada saat membuat proposal, kalian harus mencantumkan nomor kontak atau sekretariat yang dapat dihubungi gitu ya. Jadi jangan sampai proposal itu kosong, nggak ada nomor kontak yang bisa dihubungi kalau misalnya mau ngajakin kerjasama, atau misalnya nggak ada kontak yang bisa dihubungi kalau misalnya ada kondisi-kondisi lain. Jadi pastikan pada bagian penyelenggara itu dicantumkan juga nomornya seperti itu. Nah, selain itu yang paling penting udah nih kita semua tadi tujuannya apa, penyelenggaranya siapa, kemudian juga apa tuh tadi latar belakangnya apa, dan yang paling penting adalah di mana ngadainnya, kapan gitu. Waktu itu penting banget, lokasi dan waktu tuh penting. Jadi jangan sampai ketika kita membuat kegiatan kita nggak tahu kapan dilaksanainnya, lokasinya di mana gitu ya. Ini cukup sangat apa ya, cukup sangat nggak bagus lah gitu. Jadi orang tuh justru prepare dengan informasi yang cukup lengkap yang kita berikan. Jadi jadwal dan lokasi kegiatannya seperti apa gitu. Next, ada susunan panitia. Susunan panitia juga sama seperti tadi penyelenggaranya ya, kayak susunan panitia itu dibentuknya untuk apa? Biasanya untuk nawarin ke pihak-pihak yang diajak untuk kerjasama gitu ya. Kemudian juga siapa penanggung jawab, pengarah, pelaksana, bendahara, dan divisi lainnya. Jadi susunan panitianya jelas. Susunan panitia tuh nggak harus banyak-banyak sih. Yang penting kalau misalnya dia bisa efektif, bekerjanya sedikit orang juga aman gitu. Yang jadi nggak aman itu kan kalau misalnya dia bekerjanya banyak orang tapi nggak dikerjain, nah itu yang cukup bahaya gitu sebenarnya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan rencana anggaran. Jadi, kalau misalnya kita membuat sebuah event, itu harus jelas gitu, berapa aja nih anggaran pembicaranya. Apakah kita butuh anggaran pembicara untuk ngundang orang-orang gitu ya? Apakah kita butuh melakukan anggaran biaya karena untuk ngebayar narasumbernya, ataunya eh, Oke. Selain itu juga bagaimana caranya juga kita berapa dana yang dibutuhkan, berapa dana yang harus dikeluarkan, apa yang didapatkan. Jadi harus benar-benar jelas. Jangan sampai ini kebiasaan ya kalau mahasiswa tuh bikin proposal suka di markup-nya tuh tinggi banget gitu. Kalau mau nge-markup itu boleh aja, tapi di markup-nya itu mungkin hanya sekitar 5% dari anggarannya. Misal nih harganya 5.000 gitu ya. Kalau misalnya mau di markup itu cukup 5% atau 10%. Jadi kalau 5.000 10%-nya berarti berapa? 500. 5.500 atau 6.000. Jangan sampai 5.000 di markup-nya 100%. Jadi 10.000. Nah, itu yang salah gitu ya. Itu yang justru orang-orang jadi nggak tertarik untuk ngasih investasi karena nge-markup-nya terlalu tinggi kayak gitu. Selanjutnya, pastikan ada penutup gitu ya. Penutup ada kalimat-kalimat harapan supaya orang-orang mau bekerja sama dengan kita, mau jadi media partner kita, mau jadi sponsor kita. Jangan lupa boleh ditandatangani, boleh tidak, berikan juga akunnya, akun-akun penyelenggaranya gitu. Nah, ini yang paling penting. Jadi nanti kalian akan diminta untuk melakukan penawaran kerjasama sponsorship gitu ya. Nah, sponsorship ini nanti ada di materi selanjutnya. Itu tentang bagaimana cara kita menawarkan bentuk-bentuk kerjasama kepada orang lain ya. Apakah orang lain tertarik untuk jadi partner kita, gitu ya, menjadi sponsor kita, media partner kita tuh harus jelas. Ada format MOU-nya gitu ya. MOU itu Memorandum of Referendum, jadi artinya surat perjanjian. Jadi supaya tidak terjadi yang namanya one prestasi, harus ada jelas banget perjanjiannya. Nah, terus
dipilih nih kategorinya apa, apakah sponsor utama karena dia ngasih produk, apakah dia cuma jadi media partner, ataukah dia cuma ngasih voucher dan lain sebagainya. Jadi ada kategori sponsornya. Nah, sponsor itu tergantung ya, ada karena skala kegiatannya, karena diberi kesempatan untuk menjual, ada urusannya mudah dan lain sebagainya. Biasanya semakin besar sponsor semakin besar jenis sponsor yang diberikan kepada semakin besar jenis semakin besar jenis benefit yang diberikan kepada sponsor, maka semakin besar juga sponsor akan memberikan hadiah kepada kita, gitu, atau memberikan benefit kepada kita. Makanya kenapa kalau dalam proposal hati-hati harus membuat yang namanya win-win solution untuk kedua belah pihak sama-sama bisa memberikan hal yang positif gitu di dalamnya, sehingga entah itu jadi promo, entah itu jadi ngebantu poin-poin tertentu, sehingga yang tadi kedua belah pihak, pihak penyelenggara dapat benefit dari si sponsor, sponsor juga dapat benefit dari pihak penyelenggara. Jadi enak sama-sama. Nah, pembahasan lebih lanjut tentang sponsor dan lain sebagainya itu akan dibahas di pertemuan berikutnya. Jangan lupa di materi ini kalian harus membuat yang namanya proposal kegiatan, kegiatannya apa dan lain sebagainya. Nanti kalau ada yang kurang clear, masih bingung dan kurang jelas, bisa tanya di ruang kelas seperti itu ya. Terima kasih. Sampai jumpa.